Hari ini kita akan ngobrol tentang tips ya untuk Anda yang mungkin saat ini kan lagi di rumah aja. Banyak memes tuh yang bertebaran di media sosial. Ada video tuh yang bilang kayak gini. Aku kira di rumah aja aku tambahlah glowing, aku tambah ganteng, aku tambah cantik, aku tambah bening. Tapi kok malah burikan ya. Itu ada loh berita-berita candaan kayak gitu. Karena memang banyak orang tuh yang merasa ketika mereka lagi di rumah aja, itu yang mereka pengen dapatkan adalah satu, kulitnya lebih bagus dari biasanya. Karena kan nggak kerja ya, nggak di luar dan jarang kena polusi. Yang kedua, ketika mereka tuh lagi berada di rumah aja, itu mereka pengen dapat kulit yang lebih sehat dari biasanya. Karena kan mereka berharap mereka nggak stres, mereka nggak capek, jadi yang namanya kayak kerutan, dan teman-temannya itu anggapannya bisa lebih jauh didekatkan daripada sebelumnya. Tapi ada juga beranggapan kalau ketika di rumah aja itu kulit badan lebih cerah karena kan nggak kena sinar matahari ya. Tapi apa jadinya ketika banyak orang tuh yang ngerasa saat ini apalagi ada banyak banget yang upload story, upload meme di media sosial ya. Itu yang ngomong kalau misalkan kok lagi di rumah aja tapi kulitnya biasa-biasa aja ya. Atau ada yang bilang kulitnya itu malah justru lebih mengalami penurunan dari sebelumnya. Nah, pada pagi hari ini, pemirsa di rumah, kita akan ngobrol dengan dokter yang sudah hadir ya, bersama dengan kita di studio lantai 3. Ada Dr. Wawan, sapaan akrabnya. Ini kita akan bahas tentang sebuah keluhan atau juga mungkin kayak unek-unek dari para netizen di luar sana. Itu yang kepengen banget kulitnya tampil lebih sehat, tapi kenyataannya nggak bisa. Kita akan sapa dulu ya. Pagi Dokter Wawan. Selamat pagi Mas Rio. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini untungnya aku tanyain ya namanya panggilannya akrabnya siapa. Soalnya aslinya namanya panjang banget. Itu ada tuh di layar kaca Anda bisa disimak ya. Dokter, kita mau buka dulu nih pertanyaan pertama. Kalau misalkan lagi di rumah aja seperti saat ini, itu sebenarnya sepenting apa sih dok perawatan kulit wajah? Karena kan mungkin bagi sebagian orang kalau kita bekerja itu kan kena matahari, kena polusi. Perawat wajah itu penting. Tapi pas di rumah kayak gini, komentarnya gimana dok? Terima kasih Mas Rio pertanyaannya. Ini memang sering ditanyakan ya kepada para pasien saya terutama. Tapi yang utama itu betulnya di rumah saja itu dengan tujuan sebetulnya Mas ya. Dan tujuan tuh dengan tujuan lebih besar. Artinya bahwa kita mencegah penularan pandemi COVID itu masuk ke kita. Itu yang nomor pertama itu. Jadi nomor satu itu. Terus nomor dua, kita melakukan ini harusnya dengan hati yang senang, gembira, itu yang penting ya. Karena masalah perawatan kulit itu esensialnya di sini ya. Kalau artinya susah biar bagaimanapun juga ya kulitnya otomatis akan terpengaruh. Karena kulit itu adalah suatu organ tubuh kita yang paling mudah terpengaruh dengan kondisi psikis kita. Itu harus disadari betul ya. Jadi apapun juga kalau kita melaksanakan sesuatu dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia, itu sebenarnya lebih bagus kita mulainya daripada dengan penuh susah. Kalau dengan hati yang stres dan sebagainya kita bisa pencarian, hasilnya akan tidak selalu lebih bagus. Itu kunci utamanya nomor satu itu ya. Soalnya kunci utamanya kalau kulit wajah itu dihadapkan atau dihubungkan dengan stres itu hubungannya kayak jembatan Shiratal Mustaqim ya dok. Masih robotol yang jembatannya satu kabut di belah ujung enggak. Ini besar ini. Oh iya. Ini berelasi sangat erat sekali antara kondisi psikis dan kondisi kulit kita. Makanya itu penting sekali ya. Jadi menempatkan posisi kita. Kita tidak henti-hentinya menghimbau para masyarakat untuk tolong sekali lagi untuk di rumah saja kalau nggak penting. Karena ya seperti kondisi sekarang ini kalau tidak diuruti kan sekarang situasinya kan makin banyak penderitanya, makin menambah concern kita gimana. Yang pada akhirnya kasihan tenaga medis kita yang di rumah sakit Mas. Jadi intinya bahwa sebenarnya itu tujuannya itu untuk kita di rumah aja itu bukan untuk kita merawat kulit tapi untuk lebih besar. Nah masalahnya Dokter Wawan ketika kita itu berbicara tentang tema kita hari ini ya, merawat kulit di era pandemi saat ini. Dari teman-teman dokter dan juga rata-rata pasien yang datang ke tempat praktek dokter ini, keluhan seperti apa yang sering dialami gitu dok? Ya setuju, memang sering, udah kulit saya di rumah kok makin kusem. Nah itu masalahnya. Intinya di situ, nomor satu, itu masalah psikis nomor satu, itu kan fisik. Oleh sebab itu pada saat di rumah, pola makan dijaga dong yang bagus.
Ini utamanya itu. Nah, baru yang ketiga baru kita terjun pada kondisi kulit kita bagaimana merawat ya. Kenapa? Karena waktu kita banyak kan di rumah kan. betul. Jadi kita ngerjakan segala sesuatu. Ya itu memang ya susahnya kadang-kadang ya perlu pengetahuan sedikit sih. Pengetahuan dasarnya itu kita harus mendeteksi bagaimana kondisi kulit kita gitu yang penting ya. Orang aja ketika disuruh mendeteksi jenis kulit aja sering salah. Nah, itu jadi masalah. Apalagi ketika disuruh mendeteksi bagaimana kulit kita itu kan ya. Nah hari ini bisa di rumah kita lagi ngobrol dengan Dr. Wawan dari Surabaya Skin Center yang sering salah dipahami sama masyarakat tuh sebenarnya apa sih dok? Selain masyarakat itu sering salah untuk memahami kondisi kulit, itu apalagi yang sering salah? Yang sering salah di era pandemi COVID saat ini adalah penggunaan hand sanitizer sebagai contoh. Oh ya. Lainnya sudah banyak soalnya. Dasar kulitnya dia kering, penggunaan hand sanitizer yang terlalu eksesif berlebihan akan mengakibatkan kulit makin kering. Ya, itu jadi sebagai contoh ya. Oleh sebab itu WHO sendiri menyarankan untuk tidak terlalu sering menggunakan hand sanitizer. Jadi gunakan air yang mengalir dan sabunnya juga harus sesuai dengan kondisi kulit kita. Karena tidak perlu sabun yang terlalu kuat sebagai contoh ya. Sabunnya pelembab. Asal kita lakukan 5 langkah dengan 20 detik sebagai contoh. Itu sangat disarankan. Tapi saya menyadari juga kadang-kadang untuk mencari air yang mengalir itu agak susah ya kan. Jadi oke pengguna hand sanitizer ya. Tapi setelah tunggu beberapa saat kemudian kemudian kalau ketemu air baru kita lakukan air dan jangan lupa setelah itu dikasih pelembab gitu loh. Untuk kulit yang sensitif sebagai contoh itu kan ya. Karena tidak bisa hand sanitizer dipakai kemudian langsung kasih pelembab, nggak mungkin karena penyebab kulit kering dan kulit bermasalah di tangan itu bukan kulit tapi hand sanitizer-nya. Itu harus di-remove hand sanitizer-nya baru kemudian dikasih pelembab. Sebagai contoh itu banyak. Yang banyak pertanyaan juga masalah berjemur. Iya. Karena zaman sekarang ini kita kan memang zaman-zaman orang tuh concern ya akan penyakit corona. Tapi sebenarnya harapan saya nanti untuk pas corona selesai Anda tetap concern kayak gini ya. Orang tuh kan sekarang ketika saya pulang syuting nih dok, jam 8 saya pulang ke apartemen saya, terus saya lihat orang-orang tuh pada di luar, duduk aja tuh, berjemur kayak gitu-gitu. Itu salah atau benar? Benar kan? Atau benar, salah? kontroversial juga. Tapi organisasi saya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, sudah merekomendasikan nih Mas Rio. Rekomendasinya itu adalah, nomor 1 berjemur harus dilakukan dengan caution. Jadi harus hati-hati, harus dipikirkan. Efek jangka panjangnya sekarang sehat, kemudian belakangan kemudian muncul efek yang negatif sebagai contoh, ya kan? Itu tidak kita inginkan. Yang penting adalah pas berjemur harus profesional. Nomor 1 kita menyarankan berjemur itu jangan terlalu siang deh. Karena kalau siang justru nanti efek matahari yang merusak gitu. Berarti kalau berjemur tetap pakai tabir surya? Nah ini yang kedua, kita hindari berjemur untuk daerah muka. Karena muka itu daerah terekspos, ya. Meskipun kita tidak berjemur, di luar nanti kita juga terserang kena matahari, paparan matahari kan. Muka itu paling mudah berubah soalnya. Era tidak muka tapi daerah tangan dan lengan dan badan seandainya memungkinkan. Muka justru harus ditutup. Dan waktunya juga jangan terlalu siang. Kita anjurkan jam 9 pagi ya. Cukup 5-10 menit, pada awal 5 menit, seminggu 3 kali, kemudian bisa naikkan bertahap. Jadi itu yang kita sarankan sebetulnya ya. Itu dalam rangka berjemur untuk sintesa provitamin D menjadi vitamin D yang kita butuhkan sebagai kekebalan tubuh kita. Paham. Jadi ada alasannya ya. Alasannya kenapa kita itu berjemur tuh karena vitamin D itu dibutuhkan untuk kita bisa menambah daya tahan tubuh kita. Tapi biasanya banyak orang tuh suka salah ketika berjemur itu dia justru malah wah, siang-siang mumpung panas, ya kan? Ya kalau misalkan Anda ngejar panas ya jangan siang-siang, ya kan? Kalau misalkan yang benar itu justru ngejar vitamin D-nya itu ya jam 9 tadi ya dokter ya. Oke, hand sanitizer itu kudu hati-hati, soalnya membuat kulitnya kita yang tadinya mungkin memang kering jadi semakin kering. Jangan lupa untuk membersihkan hand sanitizer dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Karena sebenarnya sabun yang paling penting. Yang kedua adalah salah untuk berjemur. Waktu yang benar itu jam 9 pagi, sekitar 15 menitan. Kalau mau agak lama nanti bertahap aja. Dan wajah itu kalau bisa jangan terekspos secara langsung ya. Pakai cushion tadi kata dokter bilang juga. Selain sanitizer sama berjemur, apalagi dok yang sering salah kaprah biasanya? Ya benar, sering salah kaprah sebetulnya itu dari kalangan internal kita, si medis, karena sering menggunakan masker. Karena kita harus membayangkan tenaga medis yang aktif dalam hal penanganan corona ini itu
dia sangat tertutup dengan menggunakan 3 lapis. wah, 3 lapis, kemudian muka ditutup segala macam. Nah, kita mulai menimbul keluhan bahwa mukanya ternyata banyak menimbulkan masalah jerawat dan sebagainya. Oh, sekedar saran. Kita tuh ada kandornya, Dok. Nanti curhatan kita yang waktu pas iklan kebongkar di TV, Dok ya. Ya jangan dibongkar dulu, nanti aja itu, Dok ya. Tadi soalnya tuh bilang, aku kelihatan agak sedikit berisi, makanya waktu masih duduk ya. Ya nggak apa-apa. Enggak kok, Dok. Enggak. Tuh, kurus kan? Sama kayak. Iya. Jangan ditahan, Dok, napasnya, Dok. Biasa aja. Ini dokter dapat ucapan terima kasih dari Ibu Susilowati. Terima kasih sama-sama. Terima kasih dokter solusinya. Ya, sama-sama. Alamat prakteknya dokter ada di klinik Surabaya Skin Center ya, Dok? Ya, ada di situ lah. Instagram dokter ada punya Instagram nggak sih, Dok? Kenapa? Punya Instagram nggak? Nggak punya, saya tipe old fashion. Ucapan terima kasihnya tadi ada dari Tuban, ada dari Surabaya. Terima kasih sama-sama, Rio. Hebat, Mas Rio. Coba kita akan masuk ke mitos atau fakta. Ini dokter dulu pernah mitos fakta juga nggak sih? Dulu pernah ya. Tapi sekarang ada peraturan baru, Dok. Setiap jawaban mitos denda 50.000. Kok bisa? Jadi usahakan jawabannya fakta terus ya, Dok ya. Mau itu mitos, dokter peluntir. Soalnya kalau nanti dokter jawabannya mitos, denda, Dok. Kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta ya. Itu senang loh kalau ngobrol sama dokter Wawan tuh kayak ngobrol sama teman sendiri. Bisa nggak sih sampai jam 8 pagi aja hari ini? Mitos atau fakta? Yang pertama, berjemur itu bisa membantu untuk menambah imunitas tubuh. Betul. Nah, gua kan nggak jawab mitos kan, betul ya. Fakta, Dok. Tapi fakta betul. Tapi dilakukan sesuai dengan dosisnya yang appropriate ya. Kalau mau benar sebetulnya dan benar tuh betul tuh benar ya. Itu harus diukur kadar vitamin D-nya. Jadi terukur. Vitamin D itu yang kita dapatkan dari berjemur, itulah yang bisa menambah imunitas kita. Sebetulnya sumber vitamin D bukan hanya berjemur saja, tapi dari makanan juga ada. Tetapi yang berjemur itu kan sangat murah gitu dan jadi masalah ya. Tapi kalau memang betul-betul ingin dosis yang, dok saya nggak puas dengan itu, ya tentu diukur aja kadar vitamin D-nya. Kemudian diobservasi sebulan dengan berjemur sekian, kadar vitamin D nambahnya gimana. Jadi memang demikian ya. Baik. Jadi rekomendasi kita jam 9 pagi mulai 5-15 menit, jangan muka tapi badan sama tangan. Oke. Terus yang kedua, mitos atau fakta. Hand body itu bisa membantu atasi kulit yang kering. Fakta, harus sesuai tapi hand body-nya. Ini soalnya sama pertanyaan yang tadi ya. Pakai hand sanitizer, kasih hand body gitu ya. Fakta, memang hand body ya. Beda lah, hand body sama hand sanitizer. Hand body itu menutupi lemak kulit yang kurang dengan diolesi substansi hand body itu. Kalau hand sanitizer, additional sanitizer, ada kandungan yang bersifat sebagai antibakteri, ya kan? Kalau hand body memperbaiki fungsi kulit, fakta memang, tapi memang tidak akan mudah memperbaiki fungsi kulit dalam dioleskan hand body, apalagi hand body-nya nggak sesuai, itu dalam waktu dekat. Jadi butuh waktu. Jadi harus di-assess lagi. Betul. Baik. Pokoknya telaten dan juga butuh waktu, nggak ada yang instan ya, kecuali ini ya. Mitos atau fakta? Mandi air hangat tuh bisa bikin kulit tuh kering. Mandi air hangat. Fakta memang. Kenapa air hangat? Air hangat. Karena perlindungan kulit utama kita itu adalah lemak kulit kita. Dengan air hangat itu mengakibatkan lemak kita makin terangkat. Yang melindungi lemak itu, yang melindungi badan, lemak kita terangkat, akhirnya air di badan tuh bebas keluar. Jadi kemudian akan mengakibatkan kering. Kenapa kok bebas keluar? Suhu tubuh kita berapa normalnya? 36,8. Suhu di luar berapa? Paling lama 31. Jadi keluar kan dari cairan kita yang panas tuh akhirnya ke tempat yang dingin kan. Baik. Ini yang harus disadari juga. Karena kan nggak nyanda kalau kadang kita suhu tubuh kita itu agak tinggi sebetulnya dengan lingkungan kita. Kita suhu 32 derajat aja sedang setengah mati, ya kan? Itu mengakibatkan evaporasi. Kalau tidak ditahan, itu akibatnya apa? Ya akan mengalir dengan bebas, kulitnya makin kering. Mungkin pada saat setelah mandi enak banget nih, seger ya kan? Tapi hati-hati ya. Kulitnya kering. Oke, kalau gitu saya nggak akan pakai
water heater lagi ya. Saya pakai air dingin aja, biar rada katuan juga nggak masalah. Pagi saya itu kalau syuting pakai ini dok, itu Oh, ya harus kan. mitos atau fakta. Sunblock itu tetap kudu dipakai loh, meskipun lagi di rumah aja atau di dalam ruangan. Ya memang betul sekali saya katakan, karena kita nggak pakai lampu katakan, kemudian pada siang hari tetap terang. Ada radiasi matahari yang dipantulkan. Itu yang mengakibatkan sering kulit kita tidak kita sadari ikut terpengaruh. Tetapi tentunya tabir surya yang dipakai dalam ruangan berbeda dengan tabir surya untuk outdoornya. Kalau indoor mungkin SPF 20, 30 is enough, cukup. Tapi kalau outdoor memang kurang, jadi harus diperbaiki. Jadi faktor sun protecting faktornya yang penting. Tetapi rekomendasi kami adalah meskipun di dalam ruangan, kita hidup di negara tropis, harus menggunakan tabir surya. Soalnya lampu kayak gini juga Inframerah juga mengakibatkan kekeringan juga. Itu dilindungi kulit kita. Karena penuaan kulit itu penyebab nomor 1 itu adalah radiasi. Itu aja sudah. Oke, baik. Makanya tetap kudu pakai ya, walaupun di dalam rumah ya atau di dalam ruangan ya. Ini selanjutnya, mitos atau fakta. Pakai hand sanitizer berlebih itu bikin kulitnya tipis. Kulit itu berdasar lokasi anatomis sudah ada hukum sunatullahnya itu tebal dan tipisnya ya. Jadi tidak akan mengakibatkan langsung tiba-tiba menjadi tipis. Tetapi kulit yang terganggu fungsinya itu ditunjukkan dengan kulit yang menipis, kita sebut sebagai atrofi kulit. Tetapi itu tidak atau jarang diakibatkan oleh penggunaan hand sanitizer. Mungkin bisa kalau gunakannya bertahun-tahun jadi mengakibatkan gangguan fungsi kulit secara lebih ganggu. Mungkin orang-orang tuh kan ngiranya kalau pakai hand sanitizer kan kering kan ngelupas dok. Nah kalau ngelupas ini mungkin orang ngiranya tuh nanti jadinya tipis, itu ya sebenarnya terlalu lebay ya. Ya, karena kulit yang ngelupas itu fenomena normal. Karena pada dasarnya kulit kita itu secara metabolik berganti selama 21 hari. Dia akan terjadi pengelupasan secara periodically. Cuma pengelupasannya itu tidak kelihatan. Dan bergantian pada seluruh kulit kita. Kalau kulit bersamaan ngelupas itu bukan manusia, ular itu. Ada dok, presenter SBO TV yang kayak gitu ada dok. Loh, ada penyakit tertentu psoriasis. Oh iya, ada. Nah, itu saya nggak bilang penyakit. Teman saya gitu dok, bukan kulitnya kayak ular dok, sifatnya. Itu kan di dalamnya, sudahlah. Jadinya kan curhat sih hari ini. Terkelupas itu is normal, akan diganti kulit sebelahnya. Bukan terkelupas menjadi tipis, tidak ya. Karena ukuran kulit, ketebalan kulit di tubuh itu memang tidak sama. Memang gitu aja. Ada yang tebal, telapak tangan itu paling tebal sama telapak kaki. Dan itu kupas tidak akan menyebabkan penipisan. Baik, nah itu tadi merupakan mitos atau fakta dari Dr. Wawan ya, dari Surabaya Skin Center. Dokter, kasih dong tips atau juga mungkin apa ya ilmu lah atau saran gitu mungkin buat para pemirsa di rumah. Apa nih dokter, silakan. Terima kasih Pak Rio, Mas Rio lah panggil di Rio nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi intinya, kita menghadapi situasi yang abnormal sekarang ini ya. Dan semua, bukan kita saja, harus disadari, bukan kita saja. Tapi seluruh dunia ini, seluruh dunia menghadapi situasi yang sama dengan kita. Musuh kita tuh nggak kelihatan. Virus ya. Jadi tolong sekali lagi, jangan situasi ini menganggap kita makin stres ya. Harus profesional menghadapi situasi ini. Jadi tidak terlalu meremehkan, juga tidak terlalu takut ya. Tidak terlalu meremehkan artinya jangan seenaknya sendiri aja, social distancing diabaikan dan sebagainya ya. Artinya itu yang penting. Jadi tapi kita tetap profesional, jaga jarak, menggunakan masker, bersihkan tangan secara periodically. Nah ini bersihkan tangan saya periodically di rumah itu juga harus dilakukan secara periodik ya. Jadi harus dilakukan sering mungkin. Pakai sabun yang sesuai dengan kondisi kulit kita ya. Hindari menyentuh banyak mulut dan sebagainya ya, daripada daerah-daerah terbuka ya. Ini yang penting. Dan kedua, dengan dasar itu bahwa kita akan melewati masa ini dengan gembira dan enjoy. Arahkan ke arah sana. Kemudian bila ada gangguan kulit, ada sesuatu yang kulit, Surabaya Skin Center menyiapkan line sebetulnya untuk dilakukan telepon dan sebagainya untuk konsultasi. Itu aja sebetulnya ya. Jadi jangan diputuskan sendiri setiap gangguan kulit itu mudah. Ternyata tidak semudah apa yang tampak itu aja gitu ya. Jadi supaya seperti tadi Bapak tadi gatal-gatal, kalau minum obat terus-menerus obat gatal banyak dijumpai di mana-mana, tapi itu bukan solusi. Bukan penyelesaian masalah. Iya, bukan solusi sehingga harus proporsional sekali lagi menyikapi ini. Begitu aja Mas Rio intinya. Baik, itulah merupakan perbincangan kita pemirsa di rumah untuk pagi hari ini.